seorang partisipan yang berulang kali terkena santet yang membuatnya sakit di beberapa bagian tubuhnya. Saya memilih angka kelahiran nomor 22. Hilda Yanti, lahir pada bulan 10, tanggal 22. Kehilangan calon suami karena tercium pengkhianatan bersama wanita lain sebelum pernikahan berlangsung. Kehilangan sosok ayah yang pergi begitu saja tanpa tanggung jawab. Karma baik apa yang harus dilakukan Linda untuk menghapus semua karma buruknya? ...22 bulan 10 ada Mbak Hilda di hadapan kami. Selamat malam Mbak Hilda. Malam. Ada dua kata di sini yang mengagetkan saya, yaitu hampir mati. Yeah. Akhirnya kamu datang juga. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku menginginkan kekayaan yang luar biasa. Bisa saja aku berikan, asal kau memberikan tumbal terlebih dahulu. Tumbal apa yang kamu inginkan? Berikan aku perempuan yang mempunyai daya lalat di kiri kanan lehernya dengan posisi simetris. Baik, aku akan membawakan perempuan itu untukmu. Ada satu lagi, kamu harus menikahi perempuan itu di malam bulan purnama sebelum kamu meninggalkannya. Kemudian saya baca lagi di sini ada kaki buntung, kepala buntung, dan banyak tusukan-tusukan, dan saya menyimbolkan angka 444 dan satu simbol-simbol rahasia di sini. Saya melihat kamu di sini pernah menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi orang tersebut tidak terima sama kamu. Bisa dikatakan ini mantan ya? Bisa Waktu itu, jadi. Iya, waktu itu saya pernah tunangan. Sempat mau menikah tapi batal. Saya sih setuju aja kalau pernikahan Rinto dan Hilda dilaksanakan bertepatan pas bulan purnama. Iya betul Bu. Lagi pula kalau waktunya sudah pas kan kita tinggal. Tapi Mas, kok harus bertepatan dengan malam bulan purnama? Aku cuma pengen malam pernikahan kita ada bulan purnama, jadi malam pertama kita jadi lebih indah. Semoga saja ya Bu, sampai hari hanya nanti semuanya berjalan dengan lancar. Ibu mendoakan agar pernikahan kalian langgeng, karena pernikahan dalam seumur hidup cukup satu kali. Sebentar lagi, aku pasti akan kaya raya setelah mengembalakan Hilda yang akan menjadi istri aku. Gimana? Kamu suka tempat ini? Kamu suka dong, apalagi Kenapa sama kamu kamu. masih ngajak aku keluar? Sebetulnya Kamu aku harusnya udah lama sekali pengen ngajak. Dipingit. Nah, Udah nggak zaman lagi pingit-pingitan. pingit itu membuang sial, Hilda. Mas, apa-apaan ya kamu? Jadi selama ini kamu selingkuh? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Saya tuh sama Mas Rinto udah pacaran 3 tahun. Jadi kamu jangan coba-coba rebut Mas Rinto dari saya. Udah jangan berantem. Udah. Mendingan kita pergi dari sini. Aku mau kita batal pernikahannya. Ayo, Hilda. Hilda, Udah, Hilda. Laki-laki seperti itu. Gak perlu kamu tangis lama-lama. Pernikahan kamu masih bisa dibatalin. Semuanya belum terlambat. Hilda. Kamu nggak boleh membatalkan pernikahan kita. Kita bakal jadi omongan satu kampung, tau nggak? Pernikahan kita tuh besok, Hilda, besok. Aku nggak mau tahu ya Mas. Aku akan tetap batalin pernikahan kita. Aku trauma dengan bapak yang udah meninggalkan aku dan ibu bersama selingkuhannya. Aku nggak mau punya suami tukang selingkuh. Udah, mending kamu pergi sekarang. Itu nggak pantas buat Hilda. Kamu tuh pantasnya sama perempuan murahan. Kalau kamu nggak pergi sekarang, aku bakal teriak. Tolong! Tolong! Woi, berhenti, woi! Woi, berhenti! Tolong! Woi! Udah, Hilda. Kamu jangan sedih, Hilda.
ampun, Mbah. Mana tumbal yang kamu janjikan? Itu malam adalah bulan purnamanya. Maafkan aku, Mbah. Tapi pernikahan aku dengan perempuan itu dibatalkan. Aku butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan perempuan lainnya. Kalau kau masih ingin hidup, cepat cari perempuan yang bertenaga di leher itu. Karena setiap bulan purnama yang terlewatkan, kamu akan kehilangan umur 1 tahun. Aku nggak mau umurku terus berkurang. Aku harus minta tolong ibu untuk merayu Hilda agar dia mau menikah dengan aku. Kamu kenapa, Nak? Bu, Mas Rinto selingkuh, Bu. Hilda lihat sendiri dia selingkuh. Hilda nggak mau, Bu, nikah sama Mas Rinto. Iya. Pernikahan kan dibatalkan ya. Mas, berhenti. Udah. Istirahat dulu ya. Berhenti dulu. Masuk dulu. Nggak usah. Udah, tenang ya, Nak. Bu, saya mohon Bu, tolong jangan batalkan pernikahan ini. Rinto anak saya sudah berjanji kepada saya, dia tidak akan melakukan hal yang sama kepada Hilda. Enggak, kalian pergi dari sini. Aku bilang kalian pergi sekarang dari sini. Aku nggak mau lihat muka kalian lagi di sini. Beraninya ya kalian mengusir keluarga saya seperti itu? Kita aja nanti. Saya tidak akan pernah tinggal diam. Saya akan membalaskan rasa sakit hati keluarga saya. Pak, Bu. Pokoknya aku nggak terima kalau keluarga aku diperlakukan seperti itu. Rinto. Jangan! Siapa Rinto? Rinto, kamu kenapa Rinto? Rinto! Aku akan mendat umurmu 1 tahun. Karena kamu gagal memberikan tumbal itu. Kalau kau tetap tidak berhasil memberikan tumbal yang aku pinta, aku akan terus mendat umurmu sampai kamu mati. Kalau saya boleh tahu, dari istri yang keberapa kalau kamu? Dari kelima istri. Tapi nggak ngembadu. Cerai, nikah lagi gitu. Tapi Bu, semua makanan kan sudah saya pesan. Iya, Mas. Nanti akan saya bayar semua ya. Ya terus saya harus ngomong gimana sama atasan saya? Aduh, Mas, maaf ya, Mas. Nah, terus kita gimana, Bu? Ibu udah pesan tenda juga, Bu, sama saya, Bu. Tapi kan bayarnya bisa setengahnya kan? Loh, kagak bisa, Bu. Saya yang akan bayar. Hilda. Tapi seadanya dulu. Sisanya akan segera saya lunaskan. Saya tunggu minggu depan. Kalau minggu depan belum dibayar juga, saya akan laporkan Ibu ke polisi. Iya, Mas, ya, Mas. Ini hanya DP, Bu. Ingat, saya akan minta lunas buat misi, Bu. Misi, makasih ya, Mas. Ya Allah. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Ibu nggak apa-apa, Nak. Cuma Ibu stres. Semua orang-orang nyariin Ibu untuk nagihin utang. Kamu dapat uang dari mana ya? Hilda pakai uang DP laptop, Bu. Dan sekarang Hilda nggak punya uang untuk bayar ke toko elektronik. Kamu harus ikut Ibu. Ibu akan ajak kamu ke dukun sebagai penglaris kamu berdagang. Tapi Ibu... Udah, kamu ikut Ibu ya. Pakai. Kamu harus selalu memakai kalung itu setiap mau berdagang. Ada apa ini? Bu! Bu, ada setan, Bu! Tenang. Justru perempuan itu yang akan melancarkan usahamu. Iya, Pak. Aku sudah tidak bisa mendapatkan hati Hilda lagi sekarang. Sekarang aku sudah tidak mungkin bisa menikahinya. Kamu cari perempuan lain. Saya sudah mencari kemana-mana. Tapi perempuan dengan tai lalat tembus di leher itu sangat sulit buat ditemukan. Tolong cabut kutukan aku ini. Aku mohon, aku ingin kembali muda. Aku tidak akan bisa menemukan perempuan yang kamu inginkan dengan aku yang tua seperti ini. Baik, akan kucabut kutukan itu. Tapi, kamu harus tetap menumbalkan Hilda, bagaimanapun caranya. Jadi aku tidak perlu menikahinya? Tidak perlu. Yang penting, nyawanya kamu tumbalkan untukku. Tapi waktumu
hanya sampai bulan purnama berikutnya. Apa bener ya, kalung ini bisa bantu aku buat usahaku makin jadi laris. Ma, aku mau TV baru. Sabar ya sayang, sebentar lagi bapak pulang. Nanti bapak pulang bawa uang, terus kita beli TV yang baru ya. Tapi aku maunya sekarang, Bu. Sabar, sebentar aja ya. Permisi, Bu. Iya? Saya mau nawarin kreditan barang elektronik. Barangkali Ibu berminat? Ini beneran mbak, bukan penipuan kan? Saya jujur kok. Oh ya, ini. Ibu bisa bawa KTP saya, supaya Ibu juga tahu alamat saya. Tuh. Ya udah kalau gitu saya pesen TV sama mbak aja deh. Pak, tunggu dulu, Pak. Kenapa badanku kok begini ya? Aduh, Pak. Bayar dulu dong hutang-hutangnya. Iya. Nih saya bayar. Makasih, Pak. Wah, kalau kayak gini ceritanya, usaha kreditanku bisa makin laris dong. Ya. Aduh, kok mati sih motornya? Aduh, itu kenapa pohon bambunya jadi miring gitu ya? Siapa kamu? Mau apa kamu? Tolong! 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 Teriak saja sekuat tenaga kamu. Tidak akan ada yang bisa mendengar teriakan kamu sekarang. Hah? Hantu! Hantu! Nikahkan aku dengan Hilda sekarang. Kamu harus menjadi walinya. Aku nikahkan kalian. Detik ini juga. Hei, sedang apa kalian? Jangan berani-berani ikut campur. Lebih baik kamu pergi dari sini sekarang juga. Kamu apain perempuan ini? Ini bukan urusan kamu. Hei manusia sombong. Lawan saya kalau bisa. Oh, ternyata laki-laki itu bersekutu dengan sehat. Aku tidak bisa melawan hanya dengan serangan fisik. Maaf. Astaga, aku baru inget. Ini pasti gara-gara motor aku bensinnya habis. Makanya aku kejebak di sini. Oh iya, makasih ya. Aku Hilda. Kamu siapa? Pardi. Oh, yaudah. Kalau gitu, biar aku yang tuntun motor kamu sampai rumah. Iya, awal kena sih sebelumnya nggak ngira santet ya, karena aku kan nggak percaya lah yang kayak gitu ya. Aku ngerasain sakit banget kepala yang sebelah gitu, sama perut sakit banget, rasa ditusuk-tusuk. Hilda, kamu kenapa, Nak? Kok kamu demam? Hah? Kamu kenapa? Jangan! Kamu kenapa, Nak? Ya ampun, Nak. Hilda, bangun. Bangun, Nak. Kenapa, Nak? Hilda, kenapa, Nak? Ada hantu, Bu. Aduh, sakit kepalaku, Bu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Sakit. Nak. Kenapa apa, Nak? Bu. Pardi, terima kasih, Nak. Kalau kamu sampai terlambat datang, Ibu nggak tahu nasib kita semua gimana, Nak. Namanya yang sebenarnya terjadi itu apa sih, Bu? Semenjak aku menolak untuk menikah dengan Mas Rinto, sosok itu terus mengejarku. Karena kau tidak mengerti janji. Memberikan tumbal
gadis bertelat itu. Cepat dapatkan gadis muda itu. Rinto, kamu kenapa nak? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu berubah jadi seperti ini nak? Rinto bilang sama kami, Rinto. Jangan-jangan yang dibilang warga itu benar. Kamu itu ikut pesugihan, Rinto. Hah? Jangan ikut campur. Ya akhirnya pergilah aku ke salah satu tempat orang alternatif. Dan di situ divonis santet. Siapa yang mengirim, Pak? Saya tidak bisa memberitahu kalian. Tapi yang pasti, saya akan menawarkan penjaga yang akan menjaga Hilda. Penjaga bagaimana maksudnya, Pak? Iya, Pak. Yang bagaimana? Penjaga itu berupa perempuan berkonde yang ada di dalam kalung kain kafan itu. Mohon maaf sebelumnya. Saya mau nanya, kenapa yang honor saya kok belum turun juga? Kamu jawab dulu pertanyaan aku. Apa benar kamu akan melamar Hilda sepupu aku? Memangnya kenapa? Kamu bakalan shock gak ya kalau aku bilang sama kamu? Delia? Iya? Apaan tadi? Tadi aku nanya, memangnya kenapa kalau misalkan aku ngelamar sepupu kamu? Apa hebatnya Hilda di mata kamu sih? Dia itu gak ada apa-apanya loh. Kamu bakal nyesel dan kaget banget kalau udah nikah sama dia. Kenapa? Ya biasa lah. Dia kan banyak rahasianya. Mendingan kamu cari perempuan lain aja deh. Aku ikutin aja deh apa mau perempuan ini. Dia sengaja nahan gaji karena ada maunya. Oh, iya juga sih. Ya udah, makasih banyaknya atas sarannya. Aku akan coba untuk terbuka dengan hubungan yang lain. Begini Bu, jadi tujuan saya ke rumah Ibu, saya mau melamar anak Ibu, Hilda. Iya, Hilda. Gimana? Apa kamu setuju dilamar sama Pardi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau anak-anak sudah setuju, bagaimana kalau kita bahas hari dan tanggal pernikahannya aja, Bu? Ini nggak boleh terjadi. Hilda harus menjadi istri aku. Kalau Pardi menikahi Hilda, saya akan kesulitan untuk mengembalikan dia. Karena Pardi pasti akan melindungi dia. Jadi apa yang kamu inginkan? Kamu harus tolong aku. Kamu harus membantu aku untuk menghancurkan pernikahannya. Itu soal mudah buatku. Ularnya hilang. Hilang? Hilda, kamu kenapa? Apa sayang? Perut malah aku sakit. Apa nak? Santetnya menyerang Hilda benar-benar kuat. Aku tidak mampu mengalahkannya. Aduh, Hilda! Aduh, Pardi! Kamu harus cepat ajak Hilda ke dukun. Hilda nggak bisa sembuh kalau begini. Bu, astagfirullahaladzim, Bu. Itu namanya syirik kalau kita bawa Hilda ke dukun. Dokter itu nggak akan mungkin bisa menyembuhkan Hilda. Tapi Bu, masalahnya saya punya kenalan ustadz yang bisa nyembuhin penyakit seperti itu. Ya udah, Pardi, kalau kamu nggak mau bawa dia ke dukun, biar ibu aja yang bawa. Yang keduanya seperti apa? Keduanya dikabarin sama Om lagi. Jadi yang guru alternatifnya itu ngabarin, buru-buru ke sini, bawa si Hilda. Kenapa? Itu lagi ada ini, artinya dia mau ngirim lagi. Untung sekali.
Kalau terlambat sedikit saja, nyawa Hilda bisa melayang. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menolong Hilda, Pak. Tapi ingat, kalian harus lebih berhati-hati. Karena pengirim santet itu akan mengirimkan santet kembali lebih dahsyat dari ini. Kenapa ya santet yang aku kirim selalu gagal? Yang tersisa tinggal 5 hari lagi, Rin. Tidak. Jika kamu tidak bisa mengembalikan Hilda, nyawamu yang akan kuambil. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Waktumu semakin sedikit, Rinto. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Rinto. Mau apa kamu kesini? Apa benar kamu yang telah melukai Hilda dan mengirimkan santet kepadanya? Jangan asal nuduh ya. Mana buktinya kalau saya yang kirim santet buat Hilda? Kamu kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi kepadamu? Ini bukan urusan kamu. Kalau memang kamu mau, aku punya kenalan ustadz yang bisa menyembuhkan penyakit goib kamu ini. Kamu gak usah ikut campur ya. Mendingan sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi! Maaf, Ibu cari siapa ya? Apa kamu kenal dengan Julvan? Ada apa ya dengan Mas Julvan? Mas Julvan bukan suami saya. Oh, jadi kamu mantan istrinya? Kami sudah bercerai 9 tahun yang lalu. Ada apa ya, Bu? Apa Mas Julvan ada meninggalkan sesuatu? Iya, dia meninggalkan rumah ini buat kami. Hah? Dia cuma meninggalkan hutang untuk kami, sementara kalian mendapatkan rumahnya. Kalian siapa ya? Kamu mau tahu? Saya ini istri pertama Mas Julvan, tau nggak? Apa? Dan kalian harus melepaskan hak waris atas rumah ini untuk membayar hutang-hutang Mas Julvan. Oh, nggak bisa. Rumah ini milik Hilda, karena Hilda anaknya. Tapi aku juga anak dari istri pertamanya. Ya, kami harus mempertahankan rumah ini. Pardi. Mas Pardi? Kamu ngapain di sini? Aku dan Hilda akan menikah. Maunya kamu menikah sama dia? Kamu tau gak dia siapa? Dia itu anak dari istri yang dibuang sama suaminya. Heh, jaga ucapan kamu ya. Dahlia, ucapan kamu itu udah keterlaluan. Sebaiknya kalian berdua pergi dari sini, ya. Lihat aja nanti. Aku akan buat perhitungan sama kamu. Emangnya siapa sih dia? Pokoknya aku akan bikin Mas Pardi nyesel kalau udah mau nikah sama dia. Ibu juga harus bisa mendapatkan rumah itu. Apapun caranya, harus kita lakukan untuk mendapatkan rumah itu. Kakek ngagetin aja sih. Ada apa sih, Pak? Ngagetin aja. Saya bisa membantu kalian. Bantu apa? Kamu menginginkan Pardi kan? Maksud kakek? Saya bisa membantu mewujudkan keinginan kalian. Tapi kalian juga harus membantu saya. Bu, kalau menurut saya sebaiknya Hilda jangan dibawa lagi ke dukun. Karena itu perbuatan yang musyrik. Kalau memang mau, saya punya kenalan ustadz yang biasa mengobati hal-hal semacam itu. Emangnya kenapa sih kalau kita ke dukun? Kan sama-sama juga ngobatin. Iya, benar, Bu. Memang sama-sama mengobati juga. Cuma masalahnya dukun itu mengobati berdasarkan bisikan syaitan, bisikan jin. Sedangkan ustadz mengobati berdasarkan ajaran-ajaran Nabi dan insya Allah tidak akan membuat kita menjadi orang yang musyrik, Bu. Dengan Bu Tuti membawa Hilda ke dukun, artinya Bu Tuti tidak peduli dengan akidahnya Hilda ini. Apa? Kamu bilang saya nggak peduli sama Hilda? Semua yang saya lakukan ini untuk Hilda.
Terus emang kamu pikir untuk siapa? Sekarang lebih baik kamu pergi. Pergi! Dan jangan deketin Hilda lagi. Pergi! Bu, Hilda mohon jangan marah, Bu. Mungkin apa yang dikatakan Mas Fardi itu benar. Emang gak seharusnya kita pergi ke dukun. Itu yang menyebabkan Hilda dikasih penyakit kayak gini, Bu. Ya udah, terserah kalian. Terserah kalian. Ibu udah gak mau peduli lagi. Mas Fardi, maafin Ibu ya, Mas. Tante, saya Delia. Saya teman Pardi. Saya dengar Pardi akan melamar Hilda ya, Tante. Iya. Seharusnya Tante tidak mengizinkan Pardi untuk melamar Hilda, Tante. Saya tahu persis Hilda itu seperti apa. Ibunya Hilda itu telah merebut ayah saya. Keluarga saya hancur karena ibunya Hilda. Kamu serius? Saya serius, Tante. Buat apa saya bohong? Tante lihat kan, dari bibitnya saja, Pardi dan Hilda itu tidak cocok sama sekali, Tante. Saya cuma kasihan aja sama Pardi. Kalau nanti Hilda bakalan berselingkuh dan meninggalkan dia. Delia, kamu ngapain ada di sini? Bu, Delia udah ngomong apa aja, Bu? Pardi mohon minta sama ibu untuk nggak percaya apapun yang dikatakan sama Delia. Karena dia ini nggak ngerti apa-apa, Bu. Delia, kamu jangan ngomong hal-hal buruk tentang Hilda, ngerti kamu? Tapi aku tidak... Alah, udah kamu diam, gak usah beralasan. Sekarang aku minta kamu pergi dari rumahku. Tante ke dalam dulu ya. Kamu ngapain masih di sini? Ayo pergi! Kamu kenapa? Ya Allah! Astagfirullahaladzim. Ya udah, terus ke Om lagi nanya, Om aku kayak gini, ada benjolan, terus sakit juga perutnya kayak kejadian kemarin deh gitu, sakitnya ditusuk-tusuk. Coba bawa lagi, pas digosokin sama telur lagi tuh, telur yang ini dari warung itu digosok. Ternyata ada lagi di dalamnya. Metodenya? Ada lagi jarum lagi, staples besar lagi. Setelah itu udah hilang, benjolannya nggak ada lagi. Aduh, sakit. Ibu, sakit, Bu. Kenapa, Nak? Kenapa lagi? Aduh, Nak. Jangan-jangan kamu disantet. Hilda nggak tahu, Bu. Berarti Hilda sakit banget. Nggak tahu semua, Bu. Ya udah, sekarang ikut ibu. Ayo kita ke dukun. Ayo. Enggak, Bu. Hilda nggak mau ke dukun lagi. Nanti Mas Pardi marah, Bu. Aduh, Pardi lagi. Biar ibu telepon Pardi. Biar dia tahu apa yang terjadi sama kamu. Enggak. Jangan, Bu. Udah biarin. Sakit, Bu. Pardi? Iya. Ini ibunya Pardi. Gatal, Bu. Pardi kenapa, Bu? Tiba-tiba Pardi gatal-gatal. Sakit, Bu. Gatal, Ibu. Pardi! Aduh, sakit, Bu. Nah, ibu sudah bilang, untuk apa kita ke dokter gak ada hasilnya. Kamu makin sakit. Kamu malah sekarang gatal-gatal lagi. Ayo sekarang ikut ibu. Kita ke dukun. Enggak, Bu. Hilda takut Mas Pardi marah. Sayang, kamu makin sakit, Nak. Hanya dukun bisa menyembuhkan kamu. Ayo, ikut ibu ya. Enggak, Bu. Lagi pula, Mas Pardi punya kenalan ustadz yang bisa nyembuhin Hilda, Bu. Ayo, Bu, kita ke sana, Bu. Pardi lagi. Pardi sekarang itu sedang sakit. Dia juga gatal-gatal. Gimana kan dia bisa bantu kamu ke ustadz, Nak? Ada apa lagi sih? Bu Hilda takut, Bu. Bu, ini biasanya tanda-tanda hantu bambu apus datang, Bu. Bu, dia datang, Bu. Hantu itu, Bu. Hantu bambu apus.
takut, Bu. Kamu ini gimana sih? Masa kamu nggak bisa ngambil nyawa Hilda? Sedangkan waktu aku untuk menumbalkan dia itu tinggal waktu 2 hari lagi. Kamu nggak bisa ngambil nyawa dia sendirian. Padahal aku ini sudah kirim santet buat dia. Aku juga sudah mencegah Pardi untuk melindungi Hilda. Beraninya kau marah padaku. Tidak bisa seenaknya memerintahku. Maafin aku. Mas, aku punya kabar gembira bahwa rencana aku berhasil. Mas! Mas, kamu kenapa, Mas? Mas! Semuanya yang mengganggu Rinto, tolong lepasin dia! Hantu! Ingat, kesempatanmu tinggal 2 hari lagi. Kalau kau tidak berhasil mengambil nyawa Hilda, nyawamu sebagai gantinya. Bagaimana sekarang? Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Udah enakan, Ustaz. Alhamdulillah. Bu, Hilda sedih banget. Hilda juga nyesel banget karena udah pergi ke dukun. Tapi sayang, kita ini pergi ke dukun kan untuk kesembuhan kamu, bukan untuk lainnya. Iya sih, Bu. Tapi... itu Tik! Kebetulan lo ketemu di sini. Ini ada apa ya? Ada apa? Pengen nanya lagi lo. Utang lo tuh bayar! Iya, sama gue juga. Lu ya, nggak mau nyicil. Iya, Mas. Saya janji, Mas. Saya pasti bayar. Ini udah 2 tahun. Lu selalu aja ngelur-ngelur. Iya, saya minta maaf. Saya pasti bayar, Mas. Saya pasti bayar. Iya, tapi kapan, ha? Hidup lo aja luntang-lantung begini. Siapa yang bakal tanggung jawab? Ayo! Saya yang akan tanggung jawab. Hilda, hutang ibu tuh banyak sekali. Kamu uang dari mana, Nak? Bu, Hilda akan berusaha keras untuk bisa bantuin Ibu. Ibu tenang ya. Omongan lu bisa gue pegang nggak? Bisa, Pak. Sekarang kita pergi. Ingat ya, gua kasih waktu 2 bulan. Kalau lu ingkar, hidup lu akan menderita. Ingat lo! Ingat ya? Maafin Ibu. Di rumah kamu ada kayak semacam kelabang-kelabang bermunculan tidak? Ada. Ya, wow. Munculnya lewat dari kamar mandi kah atau dapur kah? Bukan, dari kamar. Kalau nggak dari belakang pintu. Kenapa jadi banyak? Ibu! Ibu! Semua kelabang-kelabang itu sudah pergi. Kelabangnya udah hilang. Makasih. Kenapa lagi? Kenapa sayang? Bu, tadi di sini banyak banget kelabang, Bu. Mana kelabangnya? Nggak ada. Tapi udah pergi semua. Perempuan berkonde itu, Bu, yang bantu mengusir mereka. Tapi karena dukun itu sudah cukup membantu kamu. Apa ada hal yang lain? Semoga hari ini banyak pelanggan yang pada bayar. Jadi aku bisa bantu Ibu melunasi hutang-hutangnya. Aduh, gimana ini? Kenapa banyak pelanggan yang pada kabur? Mana banyak yang pindah juga. Kalau kayak gini ceritanya, aku bisa rugi besar. Ibu, bagaimana dengan masalah yang ini? Semua pada kabur. Tenang aja Hilda, sebentar lagi mereka akan menghubungi kamu kalau mereka sudah membayar. Iya, halo. Oh iya, Bu. Terima kasih untuk transferannya ya. Terima kasih ya, Bu. Tidak bakal ada pelanggan yang bisa lari dari kamu. Kamu
mana, ha? Kamu mau apa sih? Lepasin! Sakit! Perempuan berkonde datanglah! Sakit, tolong! Menyerah saja kamu. Sedangkan penolongmu itu saja sudah kalah. Hilda, kamu gak apa-apa kan? Astagfirullahaladzim. Makhluk Roy, jangan kabur dia. Pulang ke duniamu. Panas! Panas! Terima kasih ya. Kalau bukan karena bantuan kalian, mungkin sekarang aku udah bisa mati. Iya. Oh iya, Hilda. Ini dia Pak Ustadz yang pernah aku ceritakan ke kamu yang bisa menyembuhkan semua penyakit kamu. Maaf ya Mas, aku nggak bisa deket sama Mas Pardi lagi. Aku takut ibu marah. Permisi. Hilda. Kemana kamu di saat aku paling butuhin kamu? Kekuatanku melemah. Hantu bambu aku situ semakin kuat. Kamu harus menyediakan tumbal untukku agar kekuatanku kembali lagi. Tumbal apa maksud kamu? Aku mau darah segar dari lelaki yang kamu cintai. Mana mungkin aku melakukan hal itu? Lagi pula, aku sudah tidak membutuhkan lagi kehadiranmu. Seharusnya aku dari dulu mendengarkan apa yang dibilang oleh Mas Pardi. Berurusan dengan orang pintar hanya membuatku didatangi banyak masalah. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku inginkan darah gadis bertayaran tembus di leher. Darah itu bisa membuatku jadi kuat dan tangguh. Orang ini telah ingkar janji dan nyawanya sebagai gantinya. Bagaimana bisa Rinto terlibat denganmu? Orang ini ikut pesugihan, berjanji akan Hilda yang bertayaran tembus di leher. Tetapi sampai detik ini, hal itu tidak pernah terjadi. Jika aku bisa mendapatkan Hilda, apakah aku akan mendapatkan kekayaan? Tentu saja. Baiklah, aku akan memberikan Hilda untukmu. Untuk sekarang, sudahi saja laki-laki menyedihkan ini. Menurut Roy alasannya sang penyembuh ini nggak nyebutin nama kenapa ya? Misalkan saya nanya nih sama Roy, Roy yang ngerjain Linda siapa sih? Terus Roy nggak mau nyebutin nama. Nah kira-kira alasannya kenapa? Ada beberapa alasan kenapa sang orang yang penyembuh itu bisa tidak mau menyebutkan. Pertama, tidak ingin membuat kamu khawatir yang lebih dalam. Hilda, dah, kenapa kamu dah? Hilda, lihat ibu. Hilda, kenapa kamu? Kamu kenapa nak? Kenapa? Cerita-cerita apa yang terjadi? Bu, ya,
Hilda harus bagaimana lagi, Bu? Perempuan berkonde itu sudah nggak bisa Hilda andalin lagi. Bukannya dia itu udah harusnya menolong kamu dan menjaga kamu supaya usaha kamu lebih baik. Tadinya emang begitu, Bu. Tapi berjalannya waktu, usaha Hilda makin banyak kendala. Dan bahkan kekuatannya melemah. Sekarang dia malah minta, Bu. Maksud kamu apa? Dia meminta Hilda untuk menerima Mas Pardi. Dan Hilda nggak mungkin ngasih Mas Pardi ke dia, Bu. Ya, sabar, Nak. Bu, Hilda juga udah mengusir perempuan berkonde itu. Hilda berharap dia udah nggak mengganggu Hilda lagi, Bu. Iya, Nak. Iya, Nak, sabar. Namanya orang kan seperti saya sama Roy sering berulang-ulang bilang bahasa cintanya beda-beda ya. Ada yang nggak bisa mengutarakan tapi bisanya ngasih-ngasih, memenuhi kebutuhan materi. Ada yang manis bicaranya tapi dompetnya pahit, gitu. Ya, atau ada orang kan nggak sempurna ya. Iya. Kita harus cari orang pintar lainnya. Enggak, Bu. Mulai sekarang Hilda mau serahin semuanya sama Tuhan. Kenapa, Nak? Kalung ini kenapa bisa di leher Hilda lagi, Bu? Aduh. Kamu tidak bisa mengusir saya begitu saja dari kehidupanmu. Kamu pergi dari sini! Ibu! Ibu jangan pergi, Bu! Tolongin Hilda, Bu! Saya mau darah kamu sekarang juga, Hilda! Satani garang! Sudah tenang, Nak. Tenang, Nak. Sementara ini, perempuan itu kan sudah pergi. Ibu akan pikirkan pakai cara lain ya. Bu, kenapa kalung ini bisa ada di leher Hilda lagi ya, Bu? Padahal kemarin Hilda udah buang kalung ini, Bu. Aku butuh darahmu. Untuk apa? Itu syarat yang lain. Karena kau ingin menjadi kaya. Aku ingin kaya secepatnya. Aku inginkan kamu orang kaya. Setelah kau berhasil, Hilda untukku. Pardi, kamu sudah yakin mau melamar Hilda? Yakin, Bu. Lagian kan Hilda sekarang udah sembuh dari penyakit yang gak wajarnya itu. Oh, ya. Terima kasih ya. Iya, jadi Mana ibu kamu? Saya pengen ketemu. Ada apa ini kok ribut-ribut? Saya ingin menjual rumah ini. Biar bagaimanapun, ini rumah suami saya. Oh, nggak bisa. Rumah ini sudah diberikan dari Mas Julfan kepada kami. Jadi rumah ini milik kamu. Rumah ini masih atas nama Mas Julfan. Jadi ini bukan punya kamu. Lagian, saya pengen jual rumah ini buat bayar utang-utangnya Mas Julfan tuh. Saya juga kesal. Sebagai istri pertama, cuma dikasih utang doang. Dan kamu malah nempatin rumah ini. Jadi, biar adil, rumah ini harus dijual. Pak, bangun pegangan, Pak. Iya. Gila. Hilda. Dia. Bu, tolong dia kesurupan. Pegangin dia, Bu. Biar saya yang bacain doa. Hilda, nak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayo ke Pardi. Sial, gagal lagi. Aku akan cari cara lain untuk mengembalikannya. Hilda, kamu udah sadar? Hilda, kamu udah sadar, Nak? Alhamdulillah. Emangnya Hilda udah berapa lama di sini? Kamu udah 2 hari nggak sadarkan diri, Nak. Sekarang kamu udah sadar, Nak. Ini ada apa ini? Ya Allah. Mana darah laki-laki yang kamu cintai itu, Hilda? Hilda, kamu kenapa? Nak, kamu kenapa, sayang? Alhamdulillah. Hilda, kamu harus rajin-rajin sholat ya dan berzikir, minta perlindungan sama Allah. Maafin Hilda ya, Bu. Seandainya Hilda bisa bantu Ibu, pasti rumah ini nggak akan diambil sama Tante Yayu dan Delia. Maafin Hilda, Bu. Ini bukan salah kamu, Nak. Ini salah Ibu. Tapi mungkin memang nasib kita udah begini, Nak. Udahlah Hilda, kamu nggak usah ngerasa bersalah begitu. Makanya kalian itu harus percaya dengan kekuasaannya Allah. Karena Allah itu tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan umatnya. Jadi aku percaya kalian bisa kok ngelaluin ini semua. Ya, makasih. Itu suara Delia kan? Ya, sekarang kita masuk aja. Delia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Delia. Kita harus cari Delia sekarang. Nah, maksudnya Kak Ruby gini, kamu kan udah ditolong Allah nih, udah dikasih jalan. Udah dijauhin orang yang jahat dari kamu. Nah, kalau bisa, ya jalani hidup aja ke depan. Memulai sesuatu yang baru, usia baru 20 kan. Masih panjang. Delia! 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 Awas mobil Delia! Astagfirullahaladzim. Pak, gimana nih, Pak? Delia. 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 Ada alasan yang kuat ketika Islam melarang umatnya untuk menjauhi suatu perbuatan. Terkadang alasan tersebut tidak dapat ditangkap oleh manusia. Seperti yang saya lakukan dengan tetap pergi ke dukun. Padahal sudah diperingatkan bahwa hal tersebut adalah musyrik. Awalnya saya tidak tahu kenapa hal tersebut dilarang. Tetapi setelah saya dikejar-kejar oleh sosok jin yang awalnya membantu saya, akhirnya saya sadar bahwa meminta bantuan selain kepada Allah pasti membutuhkan sebuah pengorbanan yang jauh lebih besar. Semua larangan-larangan pasti mempunyai alasan yang kuat, yaitu untuk melindungi hambanya dari kerugian yang besar. Semoga pemirsa bisa mendapatkan hikmah dari apa yang terjadi pada saya.